untuk di PT ini sebenarnya PT AKR Korporindo ini didirikannya di Surabaya ya tanggal 28 November dari tahun 77. Nah, tapi pertamanya namanya itu bukan langsung PT AKR Korporindo, tapi dimulai dengan PT Aneka Kimia Raya gitu ya. Mungkin kita baru tahu juga nih untuk hal ini. Jadi untuk bidangnya sendiri itu khususnya di infrastruktur, bidang supply chain dan logistik ya. Jadi yang kita tahu juga ya di bidang distribusi produk bahan bakar minyak ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan kimia yang digunakan oleh berbagai industri nih di Indonesia. Nah, pencatatan saham Akra sendiri di Bursa Efek kita, Bursa Indonesia, itu di tanggal 3 Oktober 94. Wah, Mas Kori udah melantai di dunia belum tahun itu? Tahun lahir itu, Vi. Oh ya, saya belum melantai jujur aja, masih di perencanaan ya kalau saya. Oke, menarik banget. Jadi udah lama ya untuk PT, untuk Akra ini, untuk dia udah melantai nih di bursa kita. Nah, di sini di malam hari ini udah hadir bersama kita juga Ibu Viana selaku Investor Relation dari PT AKR Korporindo dan juga Pak Salman Ali nih selaku Head of Investor Relation dari PT AKR Korporindo yang akan menemani perbincangan kita malam hari ini untuk mengupas dan mengenal lebih dalam PT AKR ini. Nah, selamat malam Bu Viana, Pak Salman. Selamat malam. Ivi. Oke, gimana kabarnya Pak Bu? Baik, sehat? Baik, sehat. Oke, baik, sip, mantap banget. Jadi, makasih banyak sebelumnya untuk waktunya di malam hari ini, udah mau hadir, udah mau berbincang bersama kita. Nah, mungkin banyak di antara kita yang belum terlalu mengenal Akra nih, Bu Viana atau Pak Salman. Jadi, yang kita ketahui mungkin sebatas skop luarnya aja ya, permukaannya. Jadi, di malam hari ini kita mau mengupas lebih dalam nih, terutama topiknya menarik ya di malam hari ini. Potensi di akhir tahun 2021 ya, performa Ciamik saham Akra. Oh, kayaknya udah pada nggak sabar, jadi daripada kita berlama-lama, kita mulai aja perbincangan pada malam hari ini. Saya persilakan nih untuk Bu Viana atau Pak Salman dapat memberikan dan memaparkan materinya. Oke, mari kita simak berikut ini. Silakan. Thank you Ivi, thank you Kori dari Warkop Saham. Thank you kesempatannya ya. Jadi malam hari ini kita mau bahas mengenai Akra, bagaimana performanya dan potensinya di akhir tahun. Nanti Pak Salman akan bantu saya di Q&A. Beliau ini analis jago kalau soal angka. Jadi kita bahas dulu apa sih keunikannya Akra, kok di tengah pandemi ini kinerjanya kok tetap bagus, bahkan emang harus tetap beroperasi, dan nanti akan dibahas juga kira-kira space pertumbuhannya tuh di mana, di bagian apa aja kita sudah invest dan ekspansi. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Ivi, kalau kita tuh dulu namanya PT Aneka Kimia Raya loh. Saya salut ada yang tahu. Mungkin saya waktu itu juga belum lahir kan, 1960. Jadi founder kita Pak Sugiarto tuh dulu inisiasinya mendistribusikan bahan kimia dasar. Bahan kimia dasar itu mudah terbakar, mudah menguap. Jadi beliau melihat ini perlu ada penanganan logistik khusus yang kita supervisi sendiri secara independen. Karena memang volumenya itu harus dijaga dari kita beli sampai ke tangan pelanggan, dan kita belinya kan harus dalam jumlah yang besar. Itu awal mulanya kenapa kemudian beliau investasi di logistik dan supply chain. Nah, dulu logonya tuh kayak yang di sebelah kiri itu Labu Kimia. Nah, karena kemudian kita investasi di logistik dan supply chain, mulailah kita dapat peluang untuk masuk ke bisnis BBM. Pemerintah butuh pendampingan untuk distribusi BBM awalnya ke industri di tahun 2005. Jadi berubahlah namanya PT AKR Korporindo Tbk. Jadi kita main di BBM, kimia dasar, dan saat ini juga dikenal kita juga salah satu pelaku di kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi JIPE. Nah, ini Bapak Sugiarto Adi
bisnis awal kita adalah B2B. Nah, jadi pertama kenapa kok invest ke logistik and supply chain itu adalah karena karakter produknya ya. Nah, yang kedua, kita lihat karakter geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia itu strukturnya kepulauan. Kalau kepulauan itu, kalau mau bisnis di Indonesia, itu tuh harus bisa menguasai infrastruktur logistik. Kenapa? Karena kalau mau efisien, ya memang harus menguasai itu supaya biayanya nggak tinggi. Dan kita memang masih tercatat di Indonesia ini biaya logistik kita 24% PDB, masih dinilai tinggi dibandingkan negara Asia lainnya. Nah, ini di sebelah kanan, ini adalah aset infrastruktur logistik yang kita punya. Dari tangki penyimpanan, pergudangan, kita juga punya armada transportasi sendiri, sampai petrol station kita juga ada dengan logo AKR dan BP, dan yang terakhir itu kita ada kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi. Nah, tidak hanya aset logistik itu, kita juga ada di 17 pelabuhan di Indonesia. Nah, kenapa jadi pemain baru itu susah untuk masuk ke sini? Karena untuk invest di logistik itu yang satu investasinya tinggi, yang kedua butuh akses ke lahan. Gitu. Nah, ini gambaran aja kalau kita, jadi kita kalau BBM itu kan kita ada di sektor hilir ya. Jadi kita beli aja gitu, import dari Singapura. Kalau kita beli dari Singapura itu kita drop off di hub portnya kita. Kemudian dipecah ke pelabuhan yang lebih kecil, bahkan sampai ke sungai. Jadi untuk akses ke sungai pedalaman itu, kapal kita itu memang khusus bisa. Nah, selanjutnya saya mau cerita kenapa kok kita sektor kritikal, kenapa kok kita harus tetap beroperasi, seberapa pentingnya sih gitu yang kita jalanin. Kita awal mulanya dari kimia dulu. Jadi produk kimia yang kita distribusikan itu digunakan untuk mendukung produksi barang-barang produk yang kita butuhkan pada dasarnya sehari-hari. Sekitar 39% itu produk kita itu digunakan untuk rayon, kain rayon dan tekstil. Kemudian ada lagi home care product seperti sabun, deterjen, odol, pasta gigi. Kemudian ada lagi gelas industri, kertas, pupuk, dan terkait farmasi. Jadi karena ini untuk produk sehari-hari, memang supply-nya ya diusahakan untuk tidak terputus. Kemudian 70% produk kita di kimia dasar ini berbasis komisi. Kita distributor utama dari Asahi Mas Chemical Group. Pangsa pasar kita di atas 50%. Jadi kita satu-satunya yang mendampingi Asahi Mas Chemical Group. Nah, itu dari sisi kimia, kenapa kita dinilai sektor kritikal. Nah, yang kedua dari segmen BBM. Ini tidak kalah pentingnya lagi karena terkait energi. Jadi karena memang logistik untuk handle produk ini khusus, ya tetap harus ada yang bisa standby supaya energi ini sampai ke pelanggan baik itu industri maupun retail. Kita saat ini mayoritas distribusi biodiesel itu customer kita 49% di pertambangan, baik itu batu bara, nikel, emas, dan tembaga. Ada juga smelter ya sekarang kalau yang udah berkembang. Di general market ada transportasi logistik, bunker service, perkebunan, pabrikan. Jadi di industri-industri yang penting untuk perekonomian Indonesia. Bayangkan kalau energi ini nggak sampai ke tangan mereka, ya mereka nggak jalan. Itu satu contoh yang mungkin teman-teman bisa cari, baru saja terjadi isunya di Inggris sana terjadi krisis energi baru aja, jadi mobil-mobil tuh pada ngantri di SPBU karena ternyata shortage, kekurangan pasokan, penyebabnya hanya simple, karena nggak ada driver yang mau nganterin BBM itu. Akhirnya tentara turun tangan untuk distribute itu. Jadi segitu pentingnya AKR. Dan kita produknya yang utama itu BBM dan chemical, tapi core competence kita ada di infrastruktur logistik and supply chain.
gitu. Oke. Masuk ke bisnis model. Di bisnis model untuk perdagangan distribusi itu barang yang kita beli itu selalu sudah di forecast 3 bulan ke depan. Jadi yang kita beli itu sesuai dengan permintaan 3 bulan ke depan. Kita nggak akan spekulasi di luar dari itu. Baru kita kontrak dan prinsipal, kita dapat barangnya, kita masukkan kalau yang liquid itu ke tangki penyimpanan, kalau yang curah kering itu ke pergudangan kita, kemudian diantar melalui armada transportasi kita yang sudah berteknologi tinggi juga. Tangki kita itu bisa record ini status volume produk kita ini kayak gimana, suhunya berapa, volumenya berapa, sampai ke tangan konsumen berapa, dan ini juga direcord dengan sistem IT kita. Jadi kelihatan, oh ini volumenya berkurang, oh ternyata nggak berkurang, suhunya berapa, itu kelihatan. Itulah kenapa kemudian kita dipercaya oleh pemerintah untuk distribusi solar bersubsidi juga, karena itu buat laporan ke BPH Migas, berapa subsidi yang kita salurkan. Secara keseluruhan, source of income kita 71% itu dari BBM, 19% dari kimia dasar, kemudian 6% dari logistik dan lainnya, dan saat ini yang sedang berkembang itu adalah kawasan industri. Tahun lalu mungkin masih 2%, saat ini sudah 4%. Ini rekam jejak dari pendapatan dan laba neto kita selama 15 tahun terakhir. Kita konsisten memberikan pertumbuhan double digit. CAGR kita laba neto itu 15%. Bahkan di tengah pandemi kita juga masih growing. Di 2021 ini insya Allah mungkin laba neto kita bisa sampai 13 sampai 15%, masih double digit. Nah, apa sih yang bisa bikin kita tuh masih solid kinerjanya di pandemi ini? Laba neto kita dari 2020 tuh 30%, 2021 masih 28%. Yang pertama, pertumbuhan volume di perdagangan dan distribusi masih positif. Yang kedua, kontribusi GP-nya sudah naik. Yang ketiga, kita mengelola operational expense kita dan juga mengelola modal kerja kita. Caranya ya dengan tadi apa yang kita beli itu sesuai dengan outlook ke depan, itu adalah pengelolaan modal kerja kita. Yang kedua, nanti mungkin akan saya jelaskan bagaimana kita menentukan harga, sehingga ketika fluktuasi harga, margin kita tuh tetap stabil. Nah, dan di tengah pandemi ini kita juga gercep beradaptasi, kita siapkan pekerja kita karena harus tetap mendistribusikan produk, termasuk program vaksinasi kita sudah sekitar 90%, dan juga kita segera investasi untuk upgrade platform IT, meskipun memang sebelumnya ini sudah kita jalankan, kita sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kedepannya gimana sih perdagangan dan distribusi? Kita lihat dulu 6 month ya. 6 bulan ini kalau dari kimia dasar, kalau 2020 itu memang ada dampak dari pandemi, karena beberapa pabrik itu harus tutup, customer kita, terutama kan rayon, tekstil, itu harus tutup. Tapi di 2021 ini start di third quarter, perekonomian sudah membaik, itu sudah rebound. Volume kita tuh year on year itu sudah tumbuh 17%. Kita lihat outlook-nya positif, ekonomi juga diprediksikan masih tumbuh, terutama dari segmen kita rayon, dan yang kedua yang tumbuh juga adalah smelter. Jadi kita ada pelanggannya smelter alumina. Alumina ini ngolah biji bauksit untuk jadi aluminium. Ini yang kita lihat porsinya semakin ada positif lah. Yang kedua untuk BBM, setelah di full year itu kita tumbuh volumenya 11%, di 6 month ini kita lihat quarter on quarter itu tumbuh sekitar 8%. Ini sejalan dengan peningkatan harga komoditas. Jadi kita juga masih lihat outlook-nya positif dengan adanya peningkatan kegiatan pertambangan dan juga pertumbuhan perekonomian.
Dan di tengah fluktuasi harga, kita jamin untuk menjaga margin kita agar tetap stabil. Nah, masuk ke part yang sering ditanyakan. Kok bisa sih harga naik turun kok marginnya malah positif? Satu, kita tuh ada di sektor hilir, which is kita nggak, memang apa yang kita beli yaitu yang kita transfer. Kita nggak main posisi trading, spekulasi harga maksudnya. Jadi apa yang kita beli itu sesuai dengan outlook 3 bulan ke depan. Kita usahakan persediaan tuh zero, beli, jual. Ketika menentukan harga, kita berbasis formula, menggunakan benchmark MOPS. Ini sama dengan WTI, sama dengan Brent. Kemudian ada alpha plus V logistik. Kita dapat V logistik juga dari situ. Jadi alpha ini ada margin kita. Margin ini yang kita jaga dalam rupiah per liternya. Jadi harga mau naik, mau turun, marginnya pokoknya tetap kita jaga segitu. Jadi kenapa kita bisa 2020 tuh harga minyak kan sampai negatif, tapi ternyata kita bisa masih cetak profit positif, tumbuh 30% sampai 925 miliar. Nah, ketika beli itu pasti ada resiko forex. Nah, itu juga kita jaga dengan forward dan opsi. Itu dari sisi BBM. Kalau dari sisi chemical gimana? Kalau sisi chemical, itu tadi saya bilang 70% tuh kita berbasis komisi. Jadi marginnya memang sudah ditentukan, sekitar 6-7%. Mau naik turun harganya, self volumenya jalan, ya segitu yang kita dapat, 6-7%. Gitu. Kita masuk sekarang ke strategi pertumbuhan utama. Apa nih ke depannya AKR mau ngapain? Yang pertama pasti masih kita push perdagangan dan distribusi. Yang kedua, kita juga mengembangkan lagi retail dan aftur bersama BP. Yang ketiga, yang hot banget adalah KEK JP Gresik. Yang keempat, kita juga melihat peluang ke energi bersih dan terbarukan. Tadi sempat saya sebut kalau perdagangan dan distribusi ini, yang pertama kita lihat outlook yang positif adalah pertumbuhan perekonomian kita juga positif. Yang kedua adalah dukungan pemerintah terhadap pertambangan, karena mereka mendukung hilirisasi, smelter tuh udah makin banyak, jadi customer baru kita. Ditambah lagi kita lihat harga komoditas naik. Yang ketiga, kemungkinan penambahan produk di sektor kimia. Salah satunya kita kan ada JV dengan Petronas, ini membantu perpanjangan tangan Petronas untuk market di Indonesia. Untuk produk pertama masih metanol, tapi kita lihat ke depannya peluang-peluang yang lain. Untuk retail, kita sudah jalan, sebenarnya logo AKR sudah dari 2010, menyalurkan solar bersubsidi. Dulu kita diminta untuk distribusi di luar Jawa. Saat ini petrol station kita ada 132. Nah, ini masih jalan, mendampingi Pertamina. Yang kedua, 2017 kita dapat peluang, BP melihat AKR bisa mendampingi karena punya infrastruktur itu tadi, bisa mendampingi dia untuk mengembangkan market retail di Indonesia. Kenapa kok dikembangkan? Ya karena memang populasi Indonesia meningkat, jumlah kendaraan meningkat, tapi petrol station-nya itu dinilai masih rendah nilainya, jumlahnya, dibandingkan jumlah populasinya. Jadi mereka percaya sama kita, dan konsep yang dikembangkan biasanya petrol station ini lahannya luas, kemudian di dalam itu ada toko, Alfamart, ada toko makanan dan minuman. Ini jadi pemasukan kita tidak hanya dari bahan bakar, tetapi juga non bahan bakar. Ini kita saat ini ada 18 outlet. Insya Allah ke depannya dalam 10 tahun kita rencana pengen buka 350 outlet. Kemudian yang ketiga, kerjasama RBP. Dengan RBP itu di aftur. Ini tidak lepas dari kita melihat peluang Indonesia ingin membangun konektivitas, tidak hanya dari laut, tetapi juga udara. Pemerintah pengen bangun beberapa bandara di pedalaman, jadi kita ingin kontribut di situ.
Saat ini baru ada 2 ya, satu di kawasan industri IMIP Morowali, yang kedua kita buka di helipad, salah satu helipad di Cibubur. Dan kedepannya kita akan melihat juga peluang-peluang di Indonesia bagian timur. Oke, kita masuk ke KEK JIPE Gresik. Bagaimana kita mengembangkan JIPE dan kira-kira kontribusinya akan seperti apa ke depannya. Jadi JIPE ini dikembangkan konsepnya untuk industri yang membutuhkan pelabuhan dan utilitas. Jadi luasnya 3.000 hektar, ada kawasan industri 1.800, pelabuhan 400, 800 hektarnya perumahan ini dikelola perusahaan afiliasi. Nah, ini adalah kawasan industri yang terbesar, melihat juga ada pelabuhan dan utilitas. Jadi memang target kita adalah yang butuh pelabuhan dan utilitas, tidak hanya sekadar beli lahan saja. Nah, terkait KEK ini master plan kita tuh ada cluster metal, elektronik, kimia, energi, dan infrastruktur logistik. Ini dibentuk dengan public-private partnership ya bentuknya, bersama Pelindo 3. Ini kita sukses membentuk ini. Kalau di kawasan industri, itu kita yang pengelola dominannya, via usaha Era Pratama Nusantara, anak perusahaannya AKR, membentuk peta BKMS. Di kawasan pelabuhan, kebalikannya, Pelindo 3 yang pengelola dominannya, melalui BJTI, membentuk PT BMS. Nah, ini sudah diresmikan di 2017-2018 dan ditentukan sebagai proyek strategis nasional. Visinya sama, artinya kita sama pemerintah Indonesia pengen meningkatkan daya saing dan mengurangi biaya logistik industri di Indonesia. Jadi 3 source of income-nya JIPE. Yang pertama adalah dari penjualan lahan, kemudian sewa lahan saat ini dengan smelter tembaga ya, kemudian ada utilitas. Kita sudah bisa menghasilkan penjualan lahan dari 2015 sampai 2021 ini kurang lebih 1,7 triliun, dari sewa lahan 248 miliar. Dan kita nggak mau dibilang kita real estate company, artinya penjualan lahan itu memang sebagian itu kita gunakan untuk mengembangkan utilitas. Jadi next, kita punya juga source of recurring income. Nggak berhenti di penjualan lahan saja. Nah, di gambar berikut ini adalah tenan kita yang terupdate ya, yang masuk di 2021 ini. Ada Bank Indonesia, mereka waktu itu ingin membentuk, rencananya akan membangun depo kas wilayah timur, di JIPE, membutuhkan data center. Yang di bawah ini adalah pilingnya smelter tembaga Freeport. Nah, apa sih secara keseluruhan visinya KEK ini? Nggak jauh-jauh dari meningkatkan daya saing industri Indonesia. Caranya, 1, bisa menurunkan biaya logistik. Jadi kita sudah terkoneksi dengan pelabuhan, juga jalan tol utama di Jawa Timur. Kemudian nantinya juga akan terkoneksi dengan rel kereta api, sedang proses studi. Kemudian dapat menyediakan energi yang kompetitif, termasuk energi yang terbarukan. Yang ketiga adalah menarik investor yang mau berinvestasi di industri-industri berteknologi tinggi. Dan ujungnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, dengan diberikannya status KEK ini sejak Juni, itu jadi benefit yang diberikan JIPE itu tambah. Tadinya hanya fasilitas dan infrastruktur terintegrasi, kemudian kita juga ada fasilitas klik, artinya tenan yang masuk tuh bisa langsung paralel ngurus izin sambil konstruksi, dan juga ada izin 1 pintu, termasuk AMDAL. Saat ini ada insentif fiskal dan non-fiskal. Nah, ini yang dinilai, kami nilai outlook-nya jadi positif karena investor pasti akan tertarik dengan benefit dan insentif yang ditawarkan. Karena ada tax holiday, ada bebas biaya masuk, ada kemudahan imigrasi maupun ketenaga kerjaan. Dan memang terbukti setelah adanya status ini, kita melihat beberapa permintaan
masuk di list kita. Termasuk Freeport ini yang tadinya memang sudah book di 2019, ini resmi announce mereka akan ada di JPay. Baru aja bulan lalu tanda tangan, jadi mereka memperbarui lagi kontraknya untuk perjanjian sewa jangka panjang sampai 80 tahun. Di dalamnya ya disebutkan area lahan yang memang sebenarnya sebelumnya sudah disewa 103 hektar, ditambah 85 hektar untuk laydown alat-alat konstruksi itu, dan juga kebutuhan utilitas yang mereka butuhkan. Ini untuk smelter tembaga dan precious metal refinery. Jadi ada logam-logam lainnya. Ditargetkan, mereka sih menargetkan sebelum tahun 2023 ini sudah selesai. Nah, tidak selesai di situ saja, juga sign kontrak dengan BMS, mereka butuh fasilitas pelabuhan khusus. Jadi termasuk jetty, kemudian nanti BMS akan bantu bangun trestle dan jembatan nyambung ke area smelter dan laydown area mereka. Jadi BMS siap untuk mendukung operasi smelter tembaga PT FI. Nah, setelah ada smelter tembaga ini kira-kira apa sih potensinya gitu? Mereka tuh bakal smelting 1,7 juta metrik ton tembaga. Ini pastinya akan membentuk ekosistem turunan dari logam, karena tembaga sendiri dibutuhkan di komponen-komponen elektronik dan juga teknologi hardware, dan juga kan ada selain tembaga juga ada logam-logam lainnya. Ini bisa jadi source-nya besi baja dan lain sebagainya. Kemudian produk sampingannya ada sulfuric acid. Sulfuric acid ini bisa untuk industri berbasis sulfur, seperti pupuk, gelas, sabun, dan ternyata smelter nikel itu juga butuh sulfuric acid. Nah, melihat ekosistem yang akan terbentuk ini, di master plan kami melihat ada peluang JPay ini menjadi wadah untuk pengembangan industri 4.0. Industri seperti apa sih maksudnya? Itu industri yang mengembangkan, artinya mereka punya teknologi yang tinggi, mereka menyambungkan satu sama lain, otomatisasi dan membutuhkan data center, logistik terintegrasi, dan supply energi dari source yang terbarukan. Apa saja upaya kita untuk push penjualan lahan? Dari target industri yang sudah ada dalam master plan kita, kita kerjasama dengan berbagai kantor perwakilan di berbagai negara, kantor perwakilan investasi, dan juga kerjasama dengan berbagai organisasi di Indonesia, juga promosi media. Saat ini kita ada land bank itu 929 hektar, jadi yang sudah occupied baru 271 hektar. Nah, kedepannya dengan adanya JPay ini, kita sudah invest banyak bersama Pelindo 3. Kita berharap ya kita melihat 3-5 tahun ke depan, bahkan saat ini kita waktunya, momentumnya untuk monetisasi aset yang ada di JPay ini. Ini akan mendorong aliran kas perseroan. Jadi yang tahun lalu mungkin kontribusinya di laba bruto tuh 9%, di 2025 itu bisa sampai 30%. Oke, sekarang kita masuk mengenai komitmen kita terhadap ESG. Satu hal yang memang kita harus highlight juga ketika kita invest ke one company ya, sekarang itu adalah seperti apa komitmennya di ESG. Kita sendiri itu sudah punya kebijakan khusus terkait aspek ini dan sudah rutin melaporkan inisiatif dan implementasi kita sejak tahun 2014. Itulah kenapa kemudian kita ada di indeks ESGL, bahkan kita top 20 dari 30 company. Dan kita punya sertifikat ISO terkait bisnis BBM industri kita dan juga bisnis kawasan industri. Ini beberapa inisiatif kita terkait aspek ESG. Yang utama memang karena kita paling dominan adalah handle produk yang berbahaya, zero accident adalah target utama kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menyalurkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kita majority sudah biodiesel. Kemudian via BP itu
BBM-nya standar Euro 4, dan beberapa kita sudah diakui untuk tata kelola perusahaan yang baik, termasuk tanggung jawab kita secara sosial di area operasi kita maupun terhadap karyawan. Dan belakangan itu kita juga melihat peluang di energi terbarukan. Salah satunya adalah baru saja kita sign GV, membentuk GV Company dengan Bayu Buana Gemilang. Ini nantinya kita akan bangun pipa-pipa gas. Awalnya mungkin fokusnya akan di JP dulu. Nanti baru ke depannya kita lihat bagaimana peluang di luar JP. Yang kedua adalah setelah kita punya power plant bertenaga gas di JP, kita juga mau lihat energi terbarukan yang bisa kita supply di sana. Saat ini sudah tunjuk satu vendor untuk mengembangkan solar panel di JP. Nanti akan dipasang panel itu di atas bangunan tenan dan juga ada embung yang kita punya di sana. Oke, yang tidak kalah penting itu adalah kita juga berhasil menjaga neraca keuangan kita untuk tetap kuat, aset dan equity kita meningkat, dan hutang kita turun 17%. Indikator keuangan kita juga positif, net gearing kita tetap rendah di 0,11 kali, cash flow kita naik 1,6 triliun, ROA dan ROE kita juga menunjukkan pertumbuhan. Itulah kenapa kita tetap konsisten membayar dividen 2 kali dalam setahun, dan bahkan sudah di atas kebijakan kita yang sebenarnya 30%, kita sudah distribusi sekitar 47-50%. Dan baru saja kita juga distribusi dividen interim untuk kinerja semester pertama tahun 2021. Oke, sekian. Terima kasih dari kita. Kita kembalikan lagi ke Warkop Saham. Silakan, Ivy. Oke. Penjelasannya menarik ya untuk PT AKR Korporindo nih. Banyak banget yang sudah diinfokan ya dari core bisnisnya, terus untuk teknis-teknisnya ya dalam di planning nih untuk kedepannya, terbarukan dan sebagainya. Cukup menarik. Thank you. Jadi masih fresh bahannya, kita baru dengerin ya untuk pemaparan ini. Kira-kira untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada, kalian boleh share di chat room, atau mungkin untuk buka juga boleh ya. Boleh juga kalian mau dijawab langsung oleh Viana atau Pak Salman. Ya. Atau dari Mas Kori dulu nih, mungkin ada pertanyaan, Mas Kori? Ya, oke, Evi, terima kasih ya untuk Bu Viana yang sudah menjelaskan. Tadi presentasinya cukup menarik juga dan banyak hal yang baru kita ketahui ya. Ternyata sangat luas sekali gitu bisnis dari Akra sendiri, yang mungkin kita hanya sebatas luarannya saja bisa terlihatnya gitu ya. Biasanya memang kalau misalnya investor itu melihat saham Akra, wah gimana nih harga minyak turun gitu, gimana ada pengaruhnya nggak terhadap saham Akra? Ternyata kan tidak sesimpel itu gitu, banyak hal yang mungkin bisa kita ketahui gitu ya. Dan malam ini itu sudah banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan saham Akra, dan di sini juga udah banyak pertanyaan, mungkin dari Mbak Ivi bisa disebutkan aja ini ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar, biar nanti ada pertanyaan. Iya, untuk pertanyaan yang pertama, ini sudah ada beberapa yang dijawab oleh Pak Suresh, nanti bisa lebih dijabarkan ya, atau dijelaskan dengan lebih lanjut. Mungkin ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita coba tanyakan aja, bagaimana AKR mempertahankan profitabilitas di tengah situasi COVID-19? Oke, silakan. Oke, mungkin tadi udah sempat disebutkan ya. Kalau dari sisi kita selalu jaga operation expense kita, kemudian terkait
bisnis yang saat ini masih jadi utama adalah BBM. Kita berusaha untuk mengelola modal kerja. Apa yang kita beli itu sudah sesuai dengan outlook 3 bulan ke depan. Kemudian penentuan harganya, memang apa yang kita beli juga, itu yang kita teruskan ke pelanggan. Marginnya yang kita jaga. Gitu. Jadi ya itu pengelolaan OPEX, kemudian pengelolaan modal kerja. Dan ya yang utama adalah kita tetap harus distribusi volume. Itu yang utama sih. Oke, siap. Terima kasih, Bu Viana. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Sebagai perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, apakah Akra tidak punya sertifikat ISO 40001-2015 terkait sistem manajemen lingkungan, dan apakah Akra juga mengikuti proper yang diinisiasi oleh Kemen LHK? Ya, jadi kalau sertifikasi ISO, setahu saya memang disesuaikan dengan bisnisnya ya. Jadi kalau yang yang AKR sudah ada, itu sertifikat ISO untuk bisnis BBM. Bisnis BBM industri, dan juga manajemen lingkungan di kawasan industri JP. Itu sudah ada. Nah, kalau apakah Akra mengikuti proper yang diinisiasi oleh Kemen LHK? Iya, kita ikut. Kita dapat proper biru di area operasi kita di Lampung. Jadi kita kan ada 13 cabang. Itu ya, semuanya ikut. Kita dapat proper biru dari Kemen LHK. Oke. Ya, semoga jawabannya sudah membantu untuk Pak Haki ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ya, Bu Viana. Ini adanya investor Tesla di Antam, bagaimana pengaruhnya untuk bahan bakar in future pakai baterai bagi Akra? Oke, hot topic banget ya, baterai. Ya, oke. Kalau mau lihat peluangnya terkait Akra seperti apa, kita lihat dulu memang di industri baterai ini kan, industri EV ini memang kan ada baterai, ada kemudian electric vehicle-nya, kemudian ada stasiun pengisian ulangnya. Yang perlu kita highlight adalah yang jelas kalau ada market, pasti industri itu akan berkembang. Gitu. Jadi ya Akra posisinya di mana? Akra posisinya ya kita lihat peluangnya seperti apa. Kita bisa masuk di mana. Kalau apakah nanti ketika kendaraan listrik itu sudah banyak karena industri baterainya sudah terbentuk, kemudian kita bisa masuk ke stasiun pengisian ulang, why not? Karena kita dengan BP itu memang juga dipersiapkan lah area lahannya, kalau next time itu mau di-convert menjadi stasiun pengisian ulang untuk EV, kita ready. Tapi balik lagi, marketnya ada atau enggak? Karena kan kita memang Indonesia ini lagi proses untuk mengembangkan industri itu. Mungkin baterainya dulu yang dikembangkan. Tesla bikin baterai dulu di Antam mungkin. Nanti kalau setelah baterainya sudah jalan, baru EV-nya masuk. Gitu. Yang jelas kalau sudah EV-nya sudah banyak, kita juga pasti bisa akan masuk juga. Gitu, semoga menjawab. Iya, semoga menjawab. Pak Michael Albinus ya pertanyaannya. Oh ya, Pak Salman ada yang mau menyampaikan. Just to add to what Fiana said, that we are actually monitoring this very closely, and we can say that even some battery manufacturers have visited GPay to see whether they want to put a factory in for EV battery manufacturing in GPay also. So we are looking at this from both ends, from both production of EV battery, and then of course, once we have enough vehicles on the road to be prepared for EV charging. So AKR, being a leading private sector company in energy business, we are monitoring the situation very closely and looking at from all the aspects as this industry develops. Oke, ya. Thank you for the explanation, Pak Salman. Memang agak cepat ya, jadi agak
agak Ya, kurang. intinya mungkin aku jelasin ini secara Indonesia. Ya boleh, Artinya, Bu Fiana. kalau tadi kan saya menjelaskan dari sisi pengisian ulang. Nah, kita sebenarnya ada juga peluang ketika EV baterai itu masuk ke JP. Itu memang ada beberapa nama. Jadi satu, bagaimana industri baterai ini juga mungkin bisa dorong kawasan industri JP. Yang kedua, kalau baterainya industrinya sudah bagus, kemudian EV-nya sudah banyak, kita bisa masuk juga di stasiun pengisian ulang. Begitu. Tapi itu balik lagi kita lihat bagaimana marketnya berkembang. Oke, thank you Pak Salman, Bu Fiana untuk penjelasannya ya. Berarti memang peluangnya masih terbuka lebar ya untuk dalam hal ini nih. Tadi yang udah Pak Michael tanyakan. Baiklah, kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Rahma ya. Selamat malam, mau bertanya, untuk kedepannya atau dalam waktu dekat ini apakah akan ada aksi korporasi yang akan dilakukan oleh AKRA? Lalu ini menyambungnya ada dua pertanyaan berarti. Mengenai tapering US, bagaimana strategi AKRA untuk tetap berkinerja solid dan bagaimana pengaruh kebijakan ini ke saham AKRA? Oke, silakan Bu Fiana Salman. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini Pak Salman bisa bantu. Whether we have corporate action and how is the tapering impact to us? AKRA. So, I mean, in terms of corporate action, AKR is one company that has been maintaining very high dividend payout ratio. Our payout ratio ranges between 50 to 60% of our net profit. So this is something that we continue. AKR pays dividends twice a year, an interim dividend and final dividend. And as Fiana mentioned, that we have already paid interim dividend for 2021, and that was paid in July. In 2020, when we saw the opportunity, AKR also did a share buyback. We did a small share buyback last year when we felt that the stock price had fallen. But at the moment, like, our priority is to maintain a high dividend payout ratio. So that is the corporate action. In terms of corporate action, one corporate action which we have any plan and doesn't do is, of course, rights issue. Like our President Director, Pa Haryanto, has this very clear policy. There's three major guidelines. One is that maintain a high dividend payout ratio. Two is keep leverage low. And third is no rights issue. So all our future growth plans are funded from our own cash flow. And this same philosophy will also work during the tapering time, because as Fiana showed the presentation, that our leverage is only 11%. So even with Fed tapering, if assuming that the global interest rates start going up, AKR is one company that has a very low leverage. So we are very, very, you can say, well positioned that even if interest rates go up in Indonesia, we will be able to control our financial charges. And again, this philosophy is coming from the whole, the reason why we are a very, you can say, a strong company even during tapering is because of our President Director philosophy of keeping leverage low, maintaining high dividends. So we as a company are very well positioned. And if you look at our balance sheet today, most of our assets are in, about 32% of our assets are in the inventory of GPay. So going forward, as we sell this land, we'll be generating a lot of cash flows for our shareholders. So we are very, very comfortable that both in terms of our current balance sheet and future balance sheet, even when we pursue our growth plans, we will not be requiring a lot of debt. So we are very, you can say that we'll be very least affected by Fed tapering. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya untuk Pak Salman. Thank you for the explanation. Mungkin bisa ada beberapa poin ya, mungkin dari bagian dividen ya, ini yang coba saya tangkap ya. Memang agak cepat, tapi saya berusaha mendengarkan. Untuk bagian dividen yang tetap clean ya. Ya, poin-poin yang intinya sama Bu terkait Fiana. corporate action dan tapering US adalah komitmen kita adalah kita tetap kasih dividen. Yang kedua kita tetap leverage kita tetap rendah 0,11 kali tadi. Yang ketiga, kita nggak ada right issue.
sebisa mungkin memang kita nggak pinjam tambahan pinjaman uang, kita menggunakan source dari cash flow kita. Itu secara summary. Oke, siap. Thank you. Berarti memang untuk rights issue, aksi korporasi juga dalam waktu dekat ini ya yang sudah sempat terjadi aja ya, dividen yang 2 kali setahun, dan untuk rencana berikutnya masih belum ada planning ya. Oke, semoga jawab untuk Bu Rahma ya. Kita coba ke pertanyaan berikutnya nih. Oh, ini tadi sama ya untuk Ibu Anggit Fitriana, pertanyaannya sama. Oke. Untuk pertanyaan dari Bapak M, bagaimana Akra mendorong dan terlibat dalam penggunaan EBT ke depan? Apakah penggunaan EBT bisa memperkuat harga saham Akra? Ya, silakan Bu Fiana. Oke. Kalau energi terbarukan tadi sudah sempat disebutkan, kita lihat peluang kita kerjasama dengan Bayu Buana Gemilang untuk distribusi gas. Kemudian di JP ini kan dari awal mungkin yang belum saya sebutkan, memang kita initiate JP ini sebagai kawasan industri hijau. Jadi satu, zero runoff, limbahnya itu sudah kita kelola gitu. Yang kedua, sebisa mungkin kita memberikan energi yang lebih ramah lingkungan. Kalau power plant kita tuh saat ini tuh 23 megawatt sudah bertenaga gas, dan kita punya IUPTL sampai 515 megawatt. Nah, tadi yang disebutkan adalah kita juga mau mencoba masuk ke solar panel. Jadi nanti di atapnya tenan itu akan ada panel-panel solar, sama di embung-embungnya kita itu juga akan dibikin solar. Panel. Jadi we'll see ya, mungkin Pak Salman Ali bisa menambahkan, tapi yang jelas terkait ESG, kita sudah masuk di indeks ESGL. Pastinya indeks itu juga diperuntukkan untuk investor yang memang concern ke sana kan. Mereka akan seperti investor asing itu pasti akan milih company-company yang concern terhadap lingkungan. Kita nggak akan masuk ke sana kalau memang kita nggak punya komitmen. Dan kalau kita lihat scoring kita itu ada di 23, sekian, itu resiko kita medium. Dan pasti ke depannya kita terus berusaha untuk improve skor kita untuk menurunkan resiko itu. Tapi sejauh ini kita ada di top 20 dari 30 companies. Oke. Terima kasih. Do you want to add maybe before I close? For ESG, like if you look at the ESG in terms of like what are the key factors, one is that the business that we do, second is how like the way we do our business, the products that we sell, as well as in terms of our reporting. So in terms of the product that we are selling, we are improving our products, like we are now doing biodiesel. Similarly, we are now entering into Euro 4 grade petrol through our JV with BP. So this is much better quality petrol, motor gasoline or benzene that we are sending to our retail outlets. And then, as Fiana mentioned, that we are now also entering the gas distribution business. It is again, it's a small step, but that is something we believe that as Indonesia moves to zero carbon neutrality, I think Indonesia will initially use more and more of gas. So we are also prepared for that. In terms of reporting, we have been reporting our sustainability reports since 2015, and you are using the GRI standards. So ACARE is one of the, you can say, the early companies in terms of transparency in reporting our ESG. And of course, in terms of our partners, we are also engaging very closely with our partners in terms of their compliance with ESG. So ACARE is complying with, at least, is more than complying whatever the local regulations are.
And also, we also regularly interact with all these international rating agencies like Sustainalytics, ISS, or Refinitiv, S&P. Plus, if you look at our profile of our shareholders, we have very top tier names among our shareholders, companies like BlackRock, companies like Government of Norway, State Street, Wellington, and all these companies, international investors, they are very, very particular in terms of ESG compliance of the companies that they invest in. And Alhamdulillah, we have all of them as our major shareholders. We report it in our annual report who are our major shareholders. So you can say that Aker is one company that is very responsible, both in terms of how we are operating today, and we are also preparing ourselves as how Indonesia and the world will change over the next 5 to 10 years. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Salman untuk penjelasannya. Thank you for the explanation. Semoga menjawab nih untuk Bapak Evan Simon ya, untuk beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Iya, dari Bu Rama lagi ya. Mari kita coba lihat ini. Berapa proyeksi net profit dari Akra di tahun 2022 nantinya tahun depan? Lalu faktor apa saja yang mendukung dari nilai proyeksi tersebut? Oke, silakan Bu Fiana. Oke. Maybe I will answer this. I mean, at the moment, our company, we are in the process of preparing our 2022 budget. So maybe I think maybe it's too early for us as an investor relation department to give any guidance for next year, as we are still compiling the data. But I can say that in Aker, we are very robust. Our budget preparation, we get all the input from our sales team, all the input from our various businesses, and then we prepare our budget. And hopefully by November, December, we will be in a better position to give a guidance as to what we are expecting. Broadly speaking, we remain very confident that the growth momentum that we have shown of about 30% last year, this year we're expecting about 15-16% earnings growth this year. So we don't see any reason why we should not be able to repeat this performance. And I mean, like, if you look at what are the two key factors that gives us this confidence, one is that we all expect that Indonesian economy will do much better next year. I think, Alhamdulillah, we are beyond COVID now. So we are expecting that the economic activity will be better next year. So that will mean more demand for petroleum products or chemicals. And secondly, more importantly, the contribution from GPay, all the achievements that we have done in terms of special economic zones, Freeport, we are already seeing the impact of this starting from second half of this year. And we are quite confident that we will be seeing more and more, you can say, higher and higher contribution coming from GPay from next year, both in terms of land sales. It will be full year that Freeport will be paying us higher lease income for a full year in 2022. So we don't see any reason that why we will not be able to maintain our earnings momentum that we are seeing this year. Oke, thank you so much Pak Salman. Jadi memang Akra optimis ya untuk mempertahankan target-target yang sudah tercapai, bahkan bisa ditingkatkan lagi nih ya di tahun depan karena punya dua strong case ya tadi. Yang pertama untuk di GPay-nya juga untuk kemajuan Indonesia nih, untuk prediksi di kedepannya ya, untuk ekonominya bisa membaik. Oke, siap. Thank you so much Pak Salman. Baik, kita coba lihat pertanyaan lain dari Pak Lukman. Terkait menjaga margin, itu bagaimana caranya ketika oil minus tahun lalu dan kondisi komoditas yang sedang naik sekarang? Apakah ada semacam kontrak agar margin terjaga seperti itu? Oke, silakan Bu Fiana. Oke, jadi kalau menjaga margin, memang kalau bicara kontrak, itu kontrak bisa beda-beda setiap pelanggan. Ada yang memang kita bisa bilang pelanggan besar, marginnya mungkin bisa lebih stabil karena dia ya volumenya besar. Tapi kalau mungkin tidak sebesar dia, kita bisa charge yang lebih besar dari rupiah per liter. Dan pertimbangannya ya selain volume juga apakah mereka menggunakan biaya logistik kita. Jadi kontraknya seperti apa untuk menjaga margin, ya itu memang ada customer mix. Berapa volume yang mereka ambil, apakah mereka mau pakai fee logistik kita atau enggak. Tapi yang jelas sudah ada pertimbangannya, khusus per pelanggan seperti apa.
Oke, jadi kontrak dengan masing-masing pelanggan sudah diatur sedemikian rupa ya, supaya untuk menjaga nilai dari margin itu sendiri ya. Oke, Ya, siap. betul. Oke, mari kita ke pertanyaan berikutnya, Bu Fiana ya, dari Bapak Raden Bima. Bagaimana langkah strategis Akra untuk mempertahankan dan meningkatkan market share? Ya, silakan, Bu Fiana. Market share ini mungkin asumsinya bisnis BBM atau I mean, if you look at the market share, currently AKR, if you look at our BBM business, main product that we are doing is biodiesel. In the biodiesel market, we already have a market share of about 12 to 13%. The way we are increasing the market share in the BBM business is by going into the retail, because retail market in Indonesia is 50% of the total BBM market, and we are just entering this business. So as we gain more and more volume in the benzene market, motor gasoline or benzene market, automatically our share of the BBM industry will grow. And so the strategy we have used is have a joint venture with BP to grow our retail business, as well as have a joint venture with BP to grow our aviation business. So by doing these two JVs, we'll be able to increase the market share or in these two key markets as far as the BBM is concerned. For the chemical business, as Fiana mentioned, we have now a joint venture with Petronas to distribute initially from Petronas. Automatically that will help us gain market share in terms of chemical business. So this is the strategy that AKR has always adopted, is that we build an infrastructure and we join hands with a global partner so that it helps us to gain market share, and our customer feel more, you can say, more comfortable working with us because we have the physical infrastructure, we can deliver the product, and we have usually a very solid partner supporting us. So this is our strategy to gain market share. Okay. Jadi satu infrastruktur, yang kedua adalah partner kita yang kuat. Oke, siap. Thank you so much, Pak Salman. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Diki nih. Ya, Pak Salman, what is the funding plan that will be used by Akra to support business expansion next year? Okay, so to simplify it, if you look at our balance sheet, we don't have any leverage, and we have about 6 trillion rupiah of land inventory. This land inventory, we believe we can sell it for more than 15 trillion rupiah based on the price, because the gross margin in this business is more than 50%. So the strategy for us is to sell the assets that we have built up over the last 5 years and use the cash proceeds to invest for our future growth plans. So this is a strategy that we have been doing for the last many years, and we will continue to do that. Yes, as I mentioned, that Pa Haryanto is the very clear strategy is that our net debt to equity should not grow more than 50%. Currently, we are sitting on only 11%. So if need be, we can take some debt, but at the moment, we don't need to take debt because we have a lot of assets that will be generating cash for us in future. And if you look at our CapEx cycle, most of our CapEx was done in 2018 and 2019. As Fiana mentioned, that in the last 5 years, we have already spent about 7 trillion rupiah, or about $500 million in our CapEx in the last 5 years. So now we are sitting today, we are now converting this CapEx into cash flows, and this cash flow will be used for future growth for us. Okay, thank you Pak Salman. Hopefully Pak Diki, semoga menjawab ya untuk penjelasan dari Pak Salman. Hope it helps to answer your question. Oke, nah, sebentar, maaf. Iya, a little additional, Pak Salman ya, a little additional question. Will Akra using share financing to support the cash flow as diversity? No, Pa Haryanto is very, very clear, no rights issue in AKR. In fact, we are paying more than 50% of our earnings as dividend, so we don't need any share financing for that. We already have assets on our books that we convert into cash. Okay, so no right issue for the funding, yeah, to support the cash flow.
even net debt to equity, the ceiling that we work on is 50% net debt to equity. Oke, thank you so much Pak Salman. Pak Diki semoga menjawab ya untuk jawaban-jawaban yang sudah di-explain oleh Pak Salman barusan. Nah, kita mau coba lihat juga nih selain dari segi fundamental yang dari tadi kita sudah pelajari ya, segi bisnisnya, segi prospek ke depannya dari Akra sendiri, tapi kita juga mau tahu juga nih untuk dari analisa teknikalnya, gimana sih saham Akra ini, karena mungkin sebagian dari kita, investor, kita selain berpikir untuk misalnya mau invest ya, jadi kita mau menjadikan saham Akra ini untuk investasi kita dan sebagainya, mungkin kita juga ingin mendapatkan insight lain gini dari analisa teknikalnya. Oke, kita coba meminta nih untuk one and only Mas Kori untuk bisa menjelaskan Akra nih dari sisi teknikalnya gimana nih Mas Kori? Kita juga penasaran juga nih. Oke, gimana? Tolong bisa dijelaskan Mas Kori. Ya, oke, Evi, terima kasih ya. Mohon izin juga untuk Bu Viana dan Pak Salman ya untuk sedikit mengulas berkaitan dengan analisis teknikalnya. Karena tentunya juga ini sebenarnya salah satu tahapan ya harusnya. Jadi investor yang sesungguhnya itu sebenarnya kita cari tahu dulu nih kondisi fundamental dari perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan kinerja keuangan, kemudian prospek bisnis, maupun hal-hal lain yang menyangkut di saham tersebut. Cuman kan memang investor itu kadang sukanya itu yang cepat gitu ya. Jadi nggak mau yang lebih detail gitu, ngelihat ada isu apa semacam langsung beli gitu. Nah, seharusnya memang investor itu harus melakukan tahapan seperti ini. Kita pahami dulu dari sisi fundamental, dari kinerja keuangannya, kemudian prospek bisnisnya, lalu kita masuk ke technical. Technical ini untuk melihat kapan entry point-nya nih. Kira-kira masuknya itu di level berapa? Lalu apakah posisi sekarang harga sahamnya sudah naik atau belum gitu? Artinya sudah prospek yang bagus ini apakah memang sudah terlihat dari kenaikan harga saham atau belum? Nah, makanya kita coba lihat dulu dari sisi teknikal untuk di malam hari ini. Sebentar ya. Ya, yang pertama kita lihat dari kinerja harga sahamnya ya selama dalam kurang lebih mungkin 1 tahun terakhir. Jadi kalau dilihat di sini mungkin Bapak Ibu bisa terlihat ya, tadi juga sempat dibahas oleh Bu Viana bahwa Akra ini juga udah termasuk ke dalam IDX ISGL ya. Kemudian juga IDX Value 30. Nah, ini artinya indeks-indeks yang memang jadi patokan juga buat para investor, di mana melihat indeks tersebut ini saham-saham yang ada di sini adalah saham-saham yang secara valuasinya itu murah gitu ya. IDX V30, valuasi 30 ya. Artinya saham yang tergabung ke dalam 30 yang memang secara valuasinya itu murah ya. Nah, kemudian kenaikan harga saham Akra dari awal tahun sampai dengan hari ini itu udah terlihat dari chart di sini ya, udah sekitar 26,91%. Artinya dari kinerja yang bagus ini memang sudah terlihat ada kenaikan di harga sahamnya. Jadi nilai fundamental itu akan terlihat di harga saham gitu tentunya ya. Nah, jadi sudah naik sekitar 26,91%. Nah, lalu selain itu juga kalau dilihat range tradingnya atau range harga pergerakan selama dalam 1 tahun terakhir ini bergerak di antara 2.770 sampai dengan 4.240 gitu ya untuk saat ini. Nah, kemudian dilihat dari investor asing. Nah, investor asing di saham Akra sendiri selama year to date atau dari Januari sampai dengan hari ini, nah itu sudah net buy sekitar 815 miliar. Jadi saham Akra ini sudah diminati oleh investor asing ya, memang seiring dengan tadi beberapa prospek bisnis dari saham Akra tersebut gitu ya. Nah, kemudian apakah peluang berikutnya masih bisa lanjut atau koreksi gitu? Pertanyaan investor seperti itu. Karena kan wah udah naik nih 26% gitu. Apakah memang masih ada peluang naik atau bahkan malah koreksi gitu? Nah, kita lihat dulu next-nya. Nah, kalau dilihat dari price to book value, mungkin ini juga teman-teman semua udah sering edukasi berkaitan dengan price to book value. Jadi ini adalah rasio keuangan yang menilai murah atau mahalnya suatu saham. Intinya seperti itu ya. Nah, yang pertama kalau dari harga closing itu di hari ini di angka 4.150. Kemudian Akra ini diperdagangkan pada price to book value 1,85 kali. Nah, kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir, kita tarik ke belakang, 5 tahun terakhir ini di saham Akra, price to book value-nya itu di angka 2,33 kali. Nah, artinya harga saham Akra ini diperdagangkan di bawah rata-rata selama 5 tahun terakhir. Artinya ini dikatakan sebagai under value ya. Nah, kemudian
Kalau kita sebentar, ini agak. Nah, kemudian kalau misalkan book value per share-nya itu di sekitaran 2.247. Kalau misalkan kita gunakan PBV min-nya di 2,33, nah seharusnya harga wajar saham Akra ini ada di level sekitaran 5.200. Nah, hari ini kan 4.150, jadi masih ada potensi kenaikan di harga wajarnya itu sampai dengan 25% terdekatnya ya. Kalau kita patokannya itu dengan rata-rata selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau misalnya dilihat juga di saham Akra ini, price to book value tertinggi itu ada di sekitaran Oktober 2017. Nah, ini pas di 2017 itu kira-kira price to book value-nya di 4,37. Jadi masih cukup jauh ya di bawah tertingginya di tahun 2017. Artinya kenaikan saham Akra ini memang masih berpeluang untuk naik ya, dilihat dari sisi valuasinya, karena masih cukup rendah dan masih di bawah rata-rata selama 5 tahun terakhir gitu untuk saat ini. Meskipun memang tadi sudah ada kenaikan sebesar 29%. Nah, kemudian kita lihat juga dari seasonality-nya. Ini juga pentingnya agar kita melihat dari historikalnya. Nah, seasonality dari saham Astra sendiri, untuk di bulan Oktober ya, selama 5 tahun terakhir, ini kenaikannya sebesar 80% ya. Probabilitas kenaikan saham Akra di bulan Oktober itu sebesar 80%. Artinya cukup sering ya di bulan Oktober Akra mengalami kenaikan. Dengan rata-rata kenaikannya itu di angka sekitar 3,72% ya. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang positif juga buat investor pemegang saham Akra ataupun berencana ingin membeli saham Akra. Di bulan Oktober ini adalah bulannya saham Akra selama 5 tahun terakhir. Ya, karena secara persentase atau kenaikan probabilitasnya itu sekitar 80% kenaikan di bulan Oktober. Nah, ini seasonality-nya. Lalu, sebentar, saya share dulu. Bentar ya. Ya, kita lihat secara teknikalnya, dan kalau misalkan Bapak Ibu ingin berencana untuk membeli sahamnya, nah kira-kira di level berapa gitu. Nah, saya lihat di sini saham Akra sendiri ada peluang pembalikan arah. Jadi kita gunakan di technical weekly-nya. Nanti kita coba cek di daily ya. Cara mingguan atau dari weekly-nya ini memang ini ada potensi untuk pembalikan arah. Terlihat dari ini yang garis ungu ini adalah moving average 200 hari. 200 hari itu di angka 3.864. Nah, saat ini udah di atas MA200. MA200 sendiri kan kalau dilihat secara jangka panjang, ini yang menjaga penurunan dari saham Akra. Artinya sekarang udah mulai break dari tren penurunannya, berupaya untuk berubah tren ya, dari tren turun menjadi tren yang naik. Nah, saat ini Akra sudah bergerak di atas MA200, dengan target terdekatnya itu di sekitaran 5.000 ya, yang terdekat di angka 5.000. Lalu berikutnya di angka sekitaran 5.800. Nah, ini untuk peta perjalanan dari saham Akra sendiri. Yang penting kita tahu dulu nih arah dari pergerakan saham Akra itu ke level berapa. Nah, baru kita bisa eksekusi gitu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi berencana untuk membeli saham Akra, nah ini udah momentumnya udah pas ya, lihat dari chartnya weekly, ini udah ada golden cross juga dari moving average. MA5 sudah golden cross dari MA200. Nah, ini tandanya adalah adanya penguatan lanjutan gitu ya di saham Akra untuk saat ini. Nah, posisinya sudah golden cross, kemudian potensi terdekat di level 5.000 secara fisiologis, lalu berikutnya di level sekitar 5.800-an. Nah, ini secara teknikalnya. Nah, lalu kalau misalkan belum punya sahamnya, kira-kira kita beli di level berapa gitu. Nah, kita bisa cek juga di chart daily-nya, kira-kira di level berapa kita bisa membeli saham Akra. Nah, untuk saat ini memang dari teknikalnya memang sudah ada kenaikan ya dari awal tahun. Sudah kenaikannya sekitar 29%. Nah, kita bisa ambil posisi untuk saham Akra itu paling tidak mungkin mendekati level 3.900. Kita bisa coba akumulasi di sini. Ini pas juga dengan titik dari MA20 ya. Nah, ini 3.900. Jadi kalau Bapak Ibu berencana ingin membeli saham Akra, arahnya kita udah tahu, arahnya uptrend. Nah, tetapi momentum pas untuk pembeliannya itu di level berapa. Nah, saat ini untuk saham Akra sendiri bisa akumulasi
mendekati ke level 3.900 sampai dengan 4.000 boleh untuk akumulasi. Karena tadi target untuk yang ininya ya, jangka menengahnya, target terdekatnya di angka sekitar 5.000-an. Nah, itu mungkin yang buat Bapak Ibu jika ingin membeli saham Akra, nah mungkin disarankan untuk mulai mengakumulasi di harga sekitaran 3.900 sampai dengan 4.000. Nah, itu mungkin ya untuk Mbak Ivi ya di teknikal Akra. Jadi tadi beberapa halnya ya, masih valuasinya masih rendah. Kemudian juga dari tren teknikalnya juga uptrend. Lalu ada potensi golden cross di chart weekly-nya ya untuk saham Akra. Jadi ini potensinya cukup baik, dan secara seasonality di bulan Oktober ini selalu mengalami kenaikan ya untuk saham Akra. Ini terlihat juga di sini. Jadi selama setiap bulan Oktober ini ada kenaikan ya. Probabilitas kenaikannya sebesar 80%. Ya, itu mungkin Ivi singkat aja ya buat penjelasan dari sisi teknikalnya. Jadi Bapak Ibu punya bayangan dari tadi fundamental, kemudian kita lihat juga dari teknikalnya seperti apa gitu. Ya, tentunya ini juga disclaimer on ya. Jadi Bapak Ibu juga jangan dicek lagi, sesuaikan dengan trading plan. Ini bukan arahan untuk membeli juga, tetapi kita hanya berusaha memberikan informasi agar Bapak Ibu itu punya planning kira-kira beli saham Akra ini di level berapa, kemudian prospeknya seperti apa gitu. Kita hanya memfasilitasi dari sisi informasinya gitu. Nah, itu mungkin Bu Ivi untuk secara teknikal di saham Akra ya di malam hari ini. Oke, makasih Mas Korea untuk insight-nya di analisa teknikalnya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kita udah mengerti nih, udah mendengarkan penjelasan dari segi fundamentalnya, dari segi korporasinya ya, untuk teknis-teknis dan produk-produknya, dan untuk prospek ke depannya, kita juga udah belajar dari analisa teknikalnya barusan. Jadi silakan Bapak atau Ibu bisa menentukan pilihan yang terbaik ya, nanti kita apakah mau entry di kapan atau dan sebagainya. Terus juga untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya tentunya lebih lanjut ya untuk dari chart Akra dan sebagainya, bisa juga langsung nanti chat di admin ya, admin Wakaf Saham di Mas Kori atau Mas Bima atau yang lainnya gitu ya. Nanti pasti kita terbuka juga untuk bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan terus tadi juga Bu Fiana sudah menginfokan ya di kolom chat, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke ir@akr.co.id atau bisa mention Bu Fiana di grup WA alumni Kantara. Oh, iya. Jadi ya, untuk pertanyaan malam ini yang belum sempat tersampaikan atau mungkin belum terpikirkan, tapi nanti tahu-tahu pas mau tidur baru muncul pertanyaannya, gitu kan, sering ya seperti itu ya. Nah, itu bisa nanti disampaikan dan ditanyakan untuk mengetahui lebih lanjut nih potensi Akra ke depannya, bagaimana, terus untuk lanjutan-lanjutan prospek dan sebagainya, terus informasi-informasi apa lagi nih yang perlu kita ketahui mengenai Akra lebih jauh. Nah, nanti bisa ditanyakan dengan Bu Fiana ataupun Pak Salman dan nanti oleh rekan-rekan timnya yang pasti. Ya, mungkin sekian ya di malam hari ini. Kita sudah banyak mendengar informasi. Semoga setiap apa informasi yang dibagi tadi bisa bermanfaat ya buat kita semua untuk bisa mengambil langkah, untuk bisa mempelajari lebih lagi. Untuk emiten Akra terutama, kita bisa lebih mendalami juga untuk dari segi bisnisnya, nggak hanya analisa sehari-harinya, tapi juga ke bisnisnya gitu ya, kita bisa lebih memahami. Ya. Ya. Jangan lupa juga Gimana, ya isi untuk kuesioner ya, kuesionernya ini udah betul. Di kolom komentar. Ini buat perbaikan kita juga ke depannya, dan tentunya untuk beberapa hal yang memang kita coba fasilitasi ya, informasi-informasi untuk grup Warkop Saham. Buat Bapak Ibu yang sudah join, terima kasih ya untuk waktunya, dan khususnya untuk Bu Fiana dan Pak Salman Ali ya untuk malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bincang-bincang ya dengan Warkop Saham. Dan tentunya ini juga ya saya harapkan juga nanti informasinya sangat bermanfaat juga buat teman-teman semua, dan tentunya ya semoga kita bisa ketemu lagi ya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik gitu di kemudian hari. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bu Fiana ada closing statement-nya mungkin buat teman-teman investor saat ini. Oke, jadi ya closing statement-nya mungkin summary aja. Jadi AKR ini memang bisnis yang pasti akan terus berjalan even di tengah pandemi. Kemudian kita punya bisnis model yang memang bisa mengelola resiko. Jadi bisnis model kita tuh kuat. Yang ketiga, kita punya prospek
masih space pertumbuhannya tuh masih besar. Kalau kalian masih mau masuk di sini, masih ada peluang pertumbuhan, dan ini adalah momentum kita untuk monetisasi aset. Dan kita juga berkomitmen di aspek-aspek ESG. Jadi berapa tahun ke depan kita pastikan Akra tuh masih tetap ada. Itu yang paling penting. Jadi jangan kemudian kita invest, mungkin beberapa tahun kemudian tuh company udah nggak ada. Dan terima kasih buat Warkop Saham sudah undang kita. Mungkin next time kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda dan lebih menarik. Oke. Ya, betul. Thank you Bu Fiana untuk tadi closing statement-nya. Mungkin kita juga mau dengar sedikit closing statement from Mr. Salman Ali. Ya, Pak Salman, mungkin ada closing statement juga yang mau disampaikan malam hari ini. A word or two words. I think Fiana has just, I think, mentioned all these points, so I think I'll repeat most of them. Maybe I'll do it in English. That key thing about AKR is that we have a very successful financial year in 2020. And in 2021 also, we have been able to deliver despite all the challenges that were posed by COVID. And as the question was asked, that we are quite confident that we'll be able to continue this in 2022. Second is that strategic investments that we have made in the last 5 years, they are now converting into recurring income. So we are quite confident that we'll be able to continue to deliver double-digit earnings growth in the next 3 to 5 years. And of course, I think one priority that we do is that we want to build a stronger Indonesian company to strengthen the Indonesian economy. And the key here is that to reduce the logistic cost and to improve the ease of doing business. So that has always been AKR's priority. And now we are in a stage where we are now delivering it more aggressively. And of course, time for monetization. As Dicky asked me this question, that for us now, the investments that we have made in the last few years, now it's time for us to monetize them and to convert them into profitability and cash flows for our shareholders. So we are quite happy in terms of our performance. Like Pachori mentioned, that how the foreigners are now becoming more and more receptive, and we are seeing a very aggressive foreign buying, and that we believe will help us restore our multiples back to the levels that we saw in 2017. And I'm sure that I think investors, retail investors, and high net worth individuals, they will appreciate that AKR is a solid company with physical assets and that is delivering performance. So we are always open to any questions. They are always welcome to ask us any question. So I would also like to thank Workop to give us an opportunity to present to your audience, and hopefully we'll have more such interaction in future also. Yeah, it's all pleasure, Mr. Salman, untuk bisa menemani nih di malam hari ini ya untuk perbincangannya. One thing for sure, satu hal yang saya tangkap ya malam ini dan saya suka banget dari tadi Bu Fiana sama Pak Salman tuh sangat-sangat confidence ya, sangat-sangat optimis nih untuk perkembangan Akra di tahun depan dan untuk ke depan berikutnya. Jadi saya pun yang menjadi host malam ini pun ikut terbawa semangat juga nih untuk semangat yang dibawa oleh Bu Fiana dan Pak Salman nih. Thank you so much for the explanation dan semua yang tadi sudah dipaparkan ya di materi-materi yang ada. Semoga Bu Fiana, Pak Salman, dan tadi ada Pak Suresh juga ya, yang membantu menjawab pertanyaan. Ya, bisa sehat selalu, kita semua juga bisa sehat selalu, terus bisa dipertemukan lagi nih untuk di event-event berikutnya yang menarik. Nanti juga bila ada kesempatan bersama Akra juga dengan topik yang berbeda ya Bu Fiana ya, Pak Salman ya, jadi kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Jangan lupa untuk link kuesioner yang belum diisi, boleh diisi dulu sebelum live room-nya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Thank you so much. Sehat selalu. Fiana, Pak Salman.